Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang pemirsa. Meskipun tidak mudik pada Idul Fitri tahun ini, silaturahmi dengan keluarga dan kerabat dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Rekan Valencia Melvinci akan memaparkan inovasi silaturahmi berbasis teknologi dalam segmen At Large. Silakan Valen. Ya Vera dan juga pemirsa, tidak mudik pada Idul Fitri 1442 Hijriah kali ini bukan berarti jalinan silaturahmi harus terputus. Saya akan ajak Anda untuk melihat apa saja referensi untuk melakukan silaturahmi secara daring yang bisa kita lakukan. Sekilas kita akan lihat kembali seperti apa peniadaan mudik di 1442 Hijriah ini juga sudah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan kita harus turut serta mematuhi aturan ini. Aturan ini tertuang dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021 terkait dengan peniadaan mudik ini berlangsung dari 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Kemudian dengan moda transportasi apapun mudik adalah dilarang pemirsa. Mulai dari darat, kereta api, laut sampai dengan udara, bahkan lintas kota, kabupaten, provinsi dan juga negara pun dilarang oleh pemerintah. Nah, pengecualian memang ada, tapi hanya ditujukan untuk keperluan non-mudik alias kebutuhan personal yang harus dilengkapi dengan surat izin perjalanan tertulis atau SIKM yang harus disiapkan sebelum melakukan perjalanan non-mudik ini. Kemudian kita lihat di sini juga seperti gayung bersambut, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat edaran. Kemudian di sini dinyatakan bahwa pada saat masa-masa Ramadan kemudian menjelang Lebaran, berbuka puasa disarankan untuk hanya dilakukan pada keluarga inti saja, ataupun jika akan melakukan buka puasa sebaiknya tidak lebih daripada 5 orang yang bergabung dalam momen tersebut. Lebih lagi juga ada larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pejabat ataupun ASN di daerah pada saat akan melakukan open house ataupun halal bihalal yang sudah menjadi kebiasaan ataupun tradisi masyarakat Indonesia ini adalah dilarang. Nah, kemudian seperti apa pula imbauan dari BNPB? Ketua BNPB Doni Monardo mengatakan salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap keluarga untuk tidak mudik ini adalah dengan melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual. Alias silaturahmi tetap bisa dilakukan namun beralih caranya dengan virtual ataupun daring pemirsa. Nah, pada saat ia menyampaikan pernyataan tersebut, dilanjutkan dengan mohon berkenan, posko-posko yang ada di tiap daerah bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi. Dari pernyataan ini pemirsa, ini mengisyaratkan bahwa pemerintah benar-benar dengan tegas ingin mengajak agar kita tidak pulang kampung ataupun mudik pada saat Idul Fitri, namun memanfaatkan cara-cara daring ataupun virtual agar tetap bisa saling bersilaturahmi. Kemudian ada pula inovasi pada saat akan melakukan silaturahmi. Apa saja inovasinya? Nah, di sini biasanya jika kita menjelang Idul Fitri, bagi-bagi THR adalah salah satu yang menjadi tradisi utama. Saat ini, bagi-bagi THR bisa dilakukan secara transfer. Jadi tidak perlu bertemu langsung untuk memberikan THR kepada keluarga ataupun kerabat. Kemudian yang kedua ada pula video call ataupun panggilan video. Nah, dengan melakukan video call, pastinya pertemuan tatap muka bisa digantikan namun dilakukan secara virtual. Selanjutnya berbagi satu dengan yang lainnya alias berzakat tentunya juga menjadi salah satu hal yang identik pada saat akan merayakan Idul Fitri. Ini saat ini juga sudah bisa dilakukan secara online dan yang tidak kalah serunya pemirsa adalah hampers Lebaran yang juga bisa dikirimkan secara online. Saat ini sudah ada sangat banyak marketplace kemudian sosial media yang menyediakan fasilitas untuk kita bisa memilih hampers Lebaran apa yang mungkin cocok bagi keluarga dan bisa dikirimkan juga secara online.
Selanjutnya kita lihat pula di sini ada beberapa referensi aplikasi ataupun sosial media yang bisa kita gunakan untuk bersilaturahmi jarak jauh pemirsa. Di sini ada beberapa pilihan. Mungkin jumlah orang yang bisa terlibat dalam satu kali grup video call ataupun panggilan video dalam satu kelompok ini akan berbeda-beda, bervariasi. Ada aplikasi yang berbayar dan ada pun yang tidak. Misalnya saja WhatsApp versi terakhir bisa menggabungkan 50 orang dalam satu kali video call group. Sama pula angkanya dengan Skype, salah satu yang sudah terkenal juga. Kemudian jika kita lihat di sini ada Line yang tidak kalah terkenalnya, ini bisa mencapai 200 orang pemirsa dalam satu kali melakukan video call. Dan yang paling banyak jika kita bicara soal keluarga besar ataupun yang jumlah orang yang akan terlibat dalam perbincangannya banyak, di sini ada Google Meet yang angka dalam satu kali video call-nya bisa mencapai 250 orang pemirsa. Dan Zoom juga bisa menggabungkan sekiranya sekitar 100 orang. Nah, ini tadi adalah pilihan-pilihan aplikasi yang bisa digunakan jika kita hendak melakukan silaturahmi secara virtual. Dan kemudian pemirsa, ternyata ajakan untuk melakukan virtual silaturahmi ini juga disampaikan oleh Sekjen Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas yang mengatakan kita juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan acara saling kunjung mengunjungi usai sholat Idul Fitri seperti yang biasa kita lakukan. Karena melakukan hal itu dalam masa COVID-19 ini jelas sangat beresiko tinggi. Nah, itu tadi pemirsa, ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen MUI kepada masyarakat agar kita bisa bersilaturahmi secara virtual. Dan untuk mengakhiri pemaparan saya kali ini, saya akan tampilkan kepada Anda ada sebuah video ajakan dari BNPB agar kita bisa bersilaturahmi berbasis teknologi. Demikian pemaparan terkait dengan silaturahmi secara virtual hari ini. Saya kembalikan ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Valencia Melvinci atas pemaparan Anda.